Oke, kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan jQuery pada ajak form, di mana jQuery ini fungsinya untuk seleksi ataupun membuat sebuah animasi pada form jQuery, form ajak, maaf. Oke, pertama kita buat database-nya dulu. Kita buat database dengan tabel dengan nama AA dengan nama tabel. Isi dari tabel ini sendiri yaitu ID dengan tipe integer dan auto increment juga termasuk sebagai primary key. Kemudian ada nama dengan tipenya varchar, 100 ini adalah panjangnya. Kemudian ada email, tipenya juga sama varchar, alias juga sama, tipenya varchar. Dan UKS ini untuk form ukuran sepatu. Form ini sebenarnya saya buat sembarang, saya buat hanya untuk memberi contoh saja gimana fungsi dari jQuery tersebut. Langsung saja ke formnya. Form ini kalian bisa download di Dharma Putra di kitab saya DRM ptrp/jQuery. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, ini adalah form index.html. Form ini merupakan form yang ada di sini. Jadi script form ini berfungsi untuk menampilkan pada browser. Kemudian link rel style sheet href bootstrap ini fungsinya adalah untuk memasukkan library bootstrap yang bisa di-download di websitenya bootstrap sendiri. Bootstrap sendiri itu berfungsi untuk mengatur tampilan. Jika tidak di-include bootstrap ini, kita tidak akan bisa memasukkan submit button yang berwarna hijau seperti ini. Kita harus mewarnainya sendiri. Jika sudah menggunakan bootstrap, langsung bisa menambahkan button seperti ini dengan kelas btn strip success. Oke, setelah itu script ini berfungsi untuk menambahkan library jQuery. Kita tidak usah membuat dari awal, kita bisa langsung mendownloadnya pada webnya CDN. Load jQuery via CDN. Karena kita tidak mau menggunakannya secara online, maka jQuery itu saya download dan saya masukkan pada index.html. Kemudian kita juga menggunakan magic.js. Magic.js ini yang akan menyeleksi dari data-data yang kita masukkan. Jadi di sini fungsinya adalah menyeleksi yang ada di form yang ada di file index.html ini. Di sini ada beberapa tipe data, form data, name, email, superhero, alias. Kemudian ada ini. Jika di index.html ini cara menambahkan jQuery atau file jQuery atau file CSS, kita bisa menambahkannya di sini di antara tag head ini. Selain itu, kita juga bisa menambahkannya di dalam HTML sendiri seperti ini. File magic.js ini saya kopikan di bawah, tepatnya sebelum tag penutup dari bodinya ini. Bisa dilihat sendiri ini. Nah, di sini saya membuat beberapa variabel. Variabel ini terdiri dari name, email, superhero, alias, dan ukuran sepatu. Kemudian
Kemudian dari file jQuery ini ada tipenya post, URL-nya proses.php, datanya dari form data, jadi dari form data ini datanya. Terus data tipenya JSON. Jadi data-data yang dimasukkan di sini akan dimasukkan dalam bentuk JSON. Kemudian di sini dan function data, console log data. Ketika data tidak sukses, maka data error name group ini ada di sini. Nah, name group. Jadi dari jQuery yang tadi itu mengambil ID dari ID setiap kolom formnya. Setiap kolom formnya diambil ID-nya, name group add class has error. Kemudian name group append div class help block plus data error name. Jadi ketika data ini kosong, itu akan keluar notif berupa seperti ini. Ketika datanya kosong, nah, name is required, email is required, superhero alias is required. Jika ini diisi, maka tidak akan keluar notif berubah seperti ini. Kemudian di sini juga selain bootstrap.css, jQuery.js, dan magic.js, kita juga punya proses.php. Proses.php ini fungsinya adalah untuk menangkap data-data, kemudian jika kita mau memasukkan ke dalam database, kita bisa menambahkan query. Nah, di sini ini kan if post name empty, jika di formnya itu kan metodenya kan post. Jadi ketika kolom name itu kosong, maka akan keluar ini error name is required, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian error ini akan dimasukkan ke dalam error berupa tipe array. Kemudian ada data juga yang dipilih sama juga array, itu akan menampilkan di sini data success. Ketika error tidak ada, ketika ada error, kemudian data success ini false, terus data errornya akan menampilkan error. Jadi ketika ini kosong atau salah, formnya itu tidak diisi, maka akan mengeluarkan error. Selain itu, jika ada datanya, maka dari proses.php ini akan bekerja dengan melihat post name, email, dan superhero alias, kemudian ukuran sepatu. Dari sini akan dimasukkan ke dalam database yang tadi sudah kita buat dengan scriptnya. Ini SQL sama dengan insert, ini query SQL-nya. Insert into tabelnya tadi dengan nama tabel, dengan fieldnya nama, email, alias, UKS, terus value-nya adalah ini. Value-nya adalah ini yang sudah kita deklarasikan dengan variabel abcd. Kemudian kita buat Excel sama dengan MySQL query dengan mengambil ini SQL. Setelah itu, jika sukses, maka akan menampilkan ini sukses dan message sukses, seperti itu. Kemudian setelah itu akan memasukkan data tersebut dalam bentuk JSON dengan script echo JSON encode variabel data. Variabel data ini isinya data-data ini. Oke. Selanjutnya, untuk
dapat memasukkannya ke database, kita butuh koneksi. Di sini saya sudah buat form koneksi. Form koneksi di sini dengan host localhost. Kemudian saya sebelumnya menggunakan user dengan nama Heru tanpa password dan nama database-nya triple A. Kemudian ini variabel koneksi yang isinya MySQL Connect, mengkonekkan pada host, user, dan password ini. Jadi ketika bisa tersambungkan, maka akan langsung menyambungkan ke database. Tapi ketika gagal, akan keluar notif koneksi gagal. Seperti itu. Oke, sudah. Script ini bisa ditulis di GitHub saya. Dan selanjutnya, ini kita akan coba masukkan nama email dan superhero alias Batman. Submit. Sukses. Kita lihat di database-nya. Nah, di sini. Berhasil masuk. Dharma Putra Pratama, dharmabedo7@gmail.com, Batman 100. Berarti script yang kita buat tidak ada error dan berhasil untuk menginput data ke database. Di sini fungsi auto increment ini fungsinya adalah tadi kan kita mengisi form dari ajaknya itu tanpa memasukkan ID. Nah, auto increment ini fungsinya adalah untuk langsung memberikan nomor kepada data-data yang kita masukkan secara urut. 1, 2, 3 hingga sampai 11. Itu otomatis terinput tanpa kita harus menginputkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini. Silakan komen, like, dan subscribe.